puluhan titik panas. ...445 jemaah haji Provinsi Jambi kloter terakhir resmi diberangkatkan ke Arab Saudi pada Selasa pagi tadi. Diduga malpraktik, kelamin anak di Kecamatan Kayu Aro terpotong saat melakukan khitanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Selasa 27 Mei 2025. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Azad Akbar. Dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, saudara, mengawali informasi Jambi hari ini, selama periode Januari hingga awal Mei 2025, BPBD Kabupaten Sarolangun mencatat puluhan titik panas tersebar di 3 wilayah rawan karhutla. Titik panas tersebut terdeteksi di lahan masyarakat yang membuka areal perkebunan. Meski sepanjang bulan Januari hingga Mei 2025, wilayah Kabupaten Sarolangun berstatus waspada banjir dan longsor. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat terdapat titik api yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi mengatakan, berdasarkan pantauan sepanjang Januari hingga Mei, kemunculan puluhan titik api tersebut menjadi perhatian bagi pihaknya untuk meningkatkan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di musim panas tahun ini. Sebagian besar titik panas berasal dari pembakaran dan pembukaan lahan. Kemudian sisanya tertangkap ada aktivitas panas oleh satelit Aquaterra seperti dari cerobong asap perusahaan. Ada 22 titik spot. Itu dari bulan Januari sampai dengan Mei. Yang di Januari ada, Februari ada juga di bulan April dengan Mei. Kecamatan Pauh, kemudian Serangun dan sebagainya. Titik panas terdeteksi sebagian besar berada di daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, seperti Kecamatan Pauh, Kecamatan Mandiangin, dan Kecamatan Sarolangun, serta Kecamatan Air Hitam. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Provinsi Jambi siap untuk menaikkan status karhutla dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat pada musim kemarau tahun ini. Status kesiapsiagaan menjadi siaga darurat dapat dinaikkan apabila ada 2 kabupaten yang menaikkan status karhutla. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menjadi perhatian BPBD Provinsi Jambi saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah mengatakan, pihaknya siap untuk menaikkan status karhutla dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat pada musim kemarau tahun ini. Status kesiapsiagaan menjadi siaga darurat dapat dinaikkan apabila ada 2 kabupaten yang menaikkan status karhutla. Saat ini baru Kabupaten Muaro Jambi yang mengusulkan permintaan kenaikan status karhutla dan masih menunggu 1 kabupaten lagi yang mengusulkan permintaan kenaikan status. Bahyuni Deliansyah menambahkan, jika sudah ada 2 kabupaten menyampaikan usulan, maka BPBD akan meningkatkan status tersebut melalui mekanisme yang berlaku, mulai dari dasar hukum, kriteria, dan dukungan dari BMKG. Hampir seluruh kabupaten di Jambi menjadi daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, kecuali kota Sungai Penuh, kota Jambi, dan Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG, diperkirakan kondisi panas tahun ini mirip seperti tahun 2024. Puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada bulan Juli hingga September 2025. Berdasarkan hasil rapat nasional Menko Polkam dan BNPB, ada 6 provinsi yang masuk daerah rawan karhutla, salah satunya Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya dengan melaksanakan apel siaga dan simulasi penanganan karhutla.
BPBD mulai melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya dengan melibatkan perusahaan yang berada di Kecamatan Bajubang. BPBD bersama perusahaan setempat melaksanakan apel siaga karhutla dan simulasi pengendalian api akibat karhutla. Langkah ini merupakan strategi untuk penanganan cepat karhutla, terutama di wilayah yang memiliki areal perkebunan yang luas. Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan, giat ini sebagai bentuk antisipasi dini yang perlu dilakukan perusahaan guna bersiaga menghadapi musim kemarau. Dengan adanya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan atau dunia usaha, pasalnya yang mesti kita sikapi, maka seharusnya segala sesuatu itu kita harus gotong royong agar rekan-rekan perusahaan lain untuk mempersiapkan diri untuk berperan serta dalam pembangunan di bidang penanganan kebencanaan, mobil khusus pencegahan karhutla seperti yang dilakukan pada saat itu. Samral berharap perusahaan dapat berperan besar dalam pencegahan karhutla agar karhutla di Batanghari dapat semakin diminimalisir. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke segmen ibadah haji 1446 Hijriah. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melepas keberangkatan 445 orang jemaah haji Provinsi Jambi kloter terakhir yang tergabung dalam kloter 24 embarkasi Batam melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi. 445 orang jemaah haji Provinsi Jambi kelompok terbang terakhir yang tergabung dalam kloter 24 embarkasi Batam resmi diberangkatkan ke Arab Saudi melalui embarkasi haji antara Provinsi Jambi Selasa pagi. Sebelum diterbangkan ke Bandara Hang Nadim Batam, para jemaah yang berasal dari Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi itu dilepas oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Al-Haris meminta para petugas haji untuk dapat profesional dalam melayani seluruh jemaah, mulai dari keberangkatan hingga proses pemulangan. Mewujudkan kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji sangat membutuhkan kerja maksimal dari para petugas haji. Al-Haris juga mengimbau seluruh jemaah untuk selalu mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas haji dalam upaya mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah, para jemaah diharapkan mampu menjadi haji dan hajah yang mabrur, yang kemudian dapat menjadi contoh baik bagi keluarga maupun lingkungan. Lepaskan keberangkatan bahwa ini kloter terakhir, kloter 24 jemaah calon haji asal Provinsi Jambi yang akan menuju ke Kota Batam. Nanti sore jam 5 sore akan langsung menuju ke Kota Makkah. Nah, mudah-mudahan semua jemaah kita ini dalam keadaan sehat, istiqomah, dan merekanya tetap dipantau oleh tugas kita, baik dari tim kesehatan maupun dari tugas yang lain. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Mahbub Daryanto menuturkan, proses pemberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 24 seluruhnya dapat berjalan lancar, baik dimulai dari proses penerimaan hingga pemberangkatan ke bandara. Seluruh jemaah dinyatakan sehat dan layak untuk diterbangkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan. Ini kan BTH ini 24 ini kan gabungan ya, ada yang sedikit-sedikit tapi yang banyak Kota dan Batanghari. Ada juga dari Kerinci, dari Muaro Jambi dan ini kloter gabungan karena ini terakhir penerbangan. Dan mudah-mudahan sampai di Batam tidak ada seperti yang sebelumnya ada demensia dan macam-macam, kita doakan ini bisa berangkat. Dan alhamdulillahnya seluruh kota haji Jambi itu terisi semua. Seluruh jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kloter 24 embarkasi Batam mendapatkan pemondokan di sektor 1 wilayah Shisha. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jelang Idul Adha 1446 Hijriah, di Senakan Kabupaten Sarolangun pastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini sesaat lagi.
saudara Anda masih di Jambi hari ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, intensitas pemantauan kesehatan hewan kurban lebih ditingkatkan. Hal ini guna mengantisipasi penyakit jembrana khususnya pada sapi Bali maupun penyakit lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun telah menyiapkan tim lapangan untuk memonitoring berbagai persiapan guna memastikan kelayakan dan kesehatan hewan kurban. Upaya ini dilakukan untuk menjamin kelayakan hewan guna mencegah penyebaran penyakit pada hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun Setiadi mengatakan, petugas kesehatan hewan akan bergerak cepat bila ada laporan dari masyarakat terkait kasus penyakit ternak, terutama penyakit jembrana. Saat ini penyakit jembrana di wilayah Kabupaten Sarolangun telah endemi dan menetap, sehingga sudah menjadi bagian dari kondisi kesehatan ternak sapi Bali, terutama di wilayah Kecamatan Air Hitam. Pihaknya telah menyiapkan tim lapangan lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung, termasuk persediaan obat vaksin dan vitamin. Upaya dan langkah preventif dilakukan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban, sekaligus menjaga kualitas daging kurban dan kelayakan hewan yang akan dikurbankan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mulai menerapkan sistem pengumpulan sampah berbasis masyarakat. Pemerintah Kota Jambi mulai menyusun peraturan wali kota agar masyarakat berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mulai menerapkan sistem operator pengumpulan sampah berbasis masyarakat. Sistem ini bekerja melibatkan masyarakat secara langsung berbasis komunitas dalam menuntaskan persoalan sampah. Pemerintah juga mulai menyusun peraturan wali kota Jambi terkait pengumpulan sampah berbasis masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan Kota Jambi yang lebih baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan, saat ini terdapat 38 unit mobil angkutan sampah yang beroperasi di Kota Jambi. Namun jumlah tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan ideal pengangkutan sampah dari rumah ke rumah. Pihaknya akan menambah jumlah armada tersebut untuk pengumpulan sampah. Kemudian sampah tersebut akan diambil langsung oleh masyarakat melalui kesepakatan bersama dengan Ketua RT setempat terkait pembiayaannya. Wali Kota nomor 5 tahun 2024, mana kita mengembangkan atau membangun atau membentuk bank sampah. Yang sudah ada kita bangun, yang belum ada kita bentuk. Gitu. Nah, ini berbasis komunitas, sehingga nanti ke depan Pak RT sebagai penanggung jawab pengelolaan kebersihan di wilayah RT-nya. Dengan kebijakan ini, tempat pembuangan sampah di pinggir jalan akan ditarik. Nantinya dari 11 kecamatan yang ada akan disiapkan 8 zonasi pengangkutan sampah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, hingga pekan terakhir bulan Mei, sudah 30% desa kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan ini akan terus dikebut. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Program ini menjadi bagian strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendukung ketahanan pangan dan distribusi kebutuhan pokok secara berkelanjutan. Dengan format koperasi berbasis potensi lokal, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan produktif. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ari Julian Syaputra mengatakan, baru 30% atau sekitar 36 desa kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan yang sudah membentuk struktur koperasi. Seluruh koperasi desa yang sudah dibentuk diminta untuk segera menyelesaikan pembuatan akta notaris sebagai bentuk legalitas badan hukum koperasi, sehingga dapat mempergunakan dana desa. Program ini juga diproyeksikan untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan literasi keuangan warga desa, serta menjadi sarana distribusi pembiayaan inklusif dari lembaga keuangan negara seperti bank-bank hibara. Juga kami masih terus mendampingi di setiap desa dan kelurahan yang akan membentuk pengurus Koperasi Merah Putih ini.
Dari 93 desa kelurahan itu sekitar kurang lebih 30-an desa dan kelurahan yang sudah bentuk pengurusnya. Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 12 Juli mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Gubernur Al-Haris dukung deklarasi anti investasi bodong, judol, dan pinjol yang diselenggarakan OJK. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen Advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen Advertorial. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membuka rakor pembahasan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Jambi tahun 2025. Gubernur Jambi berharap kolaborasi semua pemangku kepentingan dapat melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal. Gubernur Jambi Al-Haris mendukung penuh deklarasi anti investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan judi online yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Al-Haris saat membuka rapat koordinasi pembahasan aktivitas keuangan ilegal di Provinsi Jambi tahun 2025. Al-Haris mengatakan, deklarasi anti-investasi ilegal menjadi wadah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal di daerah. Langkah bersama yang efektif dan masif dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk memitigasi maupun menanggulangi maraknya aktivitas keuangan ilegal di kalangan masyarakat. Sebagai upaya pemberantasan judi online yang sudah semakin menyasar generasi muda, pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi pencegahan judi online serta melalui surat edaran gubernur. Sinergitas maupun kolaborasi semua pemangku kepentingan menjadi upaya perlindungan dan penyelamatan masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal. OJK menggelar suatu acara yang hari ini menjadi isu nasional, yaitu maraknya pinjaman online, judi online, termasuk juga aktivitas investasi bodong di Jambi ini. Nah, ini penting saya kira. Kenapa? Karena banyak di antara warga kita yang tidak paham dengan yang namanya digital. Ya kan, mereka butuh uang, caranya tidak tahu. Nah, maka penting acara ini agar supaya nanti sampai ke tingkat bawah, ke masyarakat mereka mengetahui. Berdasarkan data OJK, nilai kerugian dari aktivitas investasi ilegal di Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 mencapai angka 142 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bambang Bayu Suseno melakukan kunjungan di RSUD Sungai Bahar. Bupati memastikan pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan baik, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno meninjau langsung Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar di Kecamatan Sungai Bahar. Kunjungan menjadi riuh karena masyarakat dan pasien tidak menyangka kedatangan orang nomor 1 di bumi Sailun Salimbai. Bupati ditemani sejumlah OPD terkait mendatangi satu persatu ruangan di rumah sakit, mulai dari IGD hingga ruang rawat. Bupati sempat berbincang dengan pasien terkait dengan pelayanan rumah sakit pemerintah tersebut dan memberikan bingkisan. Bupati yang akrab disapa BBS menyebutkan pelayanan rumah sakit sudah berjalan dengan baik, ditambah dengan dokter yang mampu mengoperasionalkan peralatan medis yang canggih. Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan, terutama pada penanganan penyakit yang menonjol. Yang menjadi catatan Pemda untuk dapat melakukan pelayanan prima itu harus kita segera penuhi. Baik dari kekurangan dokter, baik dengan sarana prasarana dan lain sebagainya. Harap seluruh manajemen, seluruh dokter, semua perawat yang ada di Sungai Bahar dapat meningkatkan pelayanannya sehingga masyarakat bisa terbantu untuk mudah berobat, semua sehat. Ya.
Sebelum mendatangi RSUD Sungai Bahar, Bupati Bambang Bayu Suseno juga meninjau Puskesmas Sungai Bahar 4. Bupati berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan peralatan yang canggih dan pemenuhan dokter yang merata hingga ke Puskesmas. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Bupati Merangin Abdul Kafid menutup MTQ ke-51 tingkat kabupaten sekaligus memberikan hadiah kepada para pemenang. Abdul Kafid berharap para pemenang dapat semakin meningkatkan kemampuan agar dapat mengikuti MTQ tingkat provinsi. Wakil Bupati Merangin Abdul Hafid menutup kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-51 tingkat Kabupaten Merangin tahun 2025. MTQ tingkat kabupaten digelar di Desa Muara Kibul, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin pada tanggal 22 hingga 26 Mei tahun 2025. Pada kesempatan ini, Abdul Hafid mengapresiasi para penyelenggara karena penutupan MTQ kali ini berjalan lancar dan mengagumkan. Wabub juga mengucapkan selamat pada para pemenang dan berharap dapat meningkatkan kemampuan agar bisa mengikuti MTQ tingkat provinsi. Harapan kami pemerintah Kabupaten Merangin untuk pemenang itu kepada seluruh peserta Musabaqah Tilawatil Quran yang sudah mendapat kemenangan atau juara, tetaplah belajar dan untuk mempertahankan kemenangannya itu sampai menjelang Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Jambi yang insya Allah akan terselenggara di bulan November. Pada MTQ ini terdapat 24 kafilah yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin. Juara pertama diduduki kafilah dari Kecamatan Tabir Barat, juara kedua diraih kafilah Batang Masumai, dan juara ketiga diraih Tabir Selatan. Tidak hanya itu, terdapat pula puluhan peserta yang mendapatkan penghargaan individu dengan berbagai kategori. Abdul Hafid yang juga sebagai Ketua LPTQ Kabupaten Merangin menyerahkan piala dan hadiah kepada para pemenang tersebut. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Merangin meluncurkan gerakan orang tua asuh cegah stunting untuk membantu 1.700 orang yang berisiko stunting. Gerakan ini akan dirumuskan lebih lanjut dan dibuat dalam peraturan Bupati. Pemerintah Kabupaten Merangin mengadakan rapat koordinasi Tim Percepatan Penanganan Stunting atau TPPS dan peluncuran gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Kegiatan ini dipimpin langsung Wakil Bupati Merangin sekaligus Ketua TPPS Merangin, Abdul Kafid, di Aula Bapeda, Kabupaten Merangin. Abdul Kafid menyampaikan program genting merupakan upaya pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat untuk mencegah dan menangani stunting dengan peran orang tua asuh. Peran orang tua asuh dapat berasal dari kalangan manapun yang akan memberikan bantuan makanan bergizi secara berkala. Saat ini terdapat 1.789 orang yang menjadi sasaran penerima bantuan tersebut, yang terdiri dari anak stunting, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga berisiko stunting atau KRS. Wakil Bupati Merangin telah menginstruksikan para kepala OPD, kepala bidang, camat, dan pejabat lainnya di Kabupaten Merangin agar masing-masing memiliki anak asuh. Tidak hanya dari kalangan pemerintah, masyarakat umum juga bisa menjadi orang tua asuh dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting. Petunjuk teknis program ini akan dirumuskan dan dimuat dalam peraturan Bupati atau Perbub terkait penanganan stunting. Oleh karena itu ini harus menjadi kerjasama kita semua, baik dari kesehatan yang tiap hari turun untuk mengatasi stunting, termasuk PKB, PLKB, semuanya harus bersinergi untuk mencapai target yang telah ditetapkan ini. Kita akan buat peraturan Bupati dan kemudian para orang tua asuh akan kita terbitkan SK sesuai dengan kemampuan atau kesediaan masing-masing, baik itu secara pribadi, Pak semua yang ada di Kabupaten Merangin ini ya. Tidak hanya meluncurkan gerakan genting, Wakil Bupati Merangin dalam kesempatan ini juga memberikan bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Bantuan ini berupa telur, susu formula, dan sebagainya. Pada rapat koordinasi ini, hadir pula Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyatno, Ketua TPPKK Merangin Lafita Syukur, dan para Kepala OPD Kabupaten Merangin dan sebagainya. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan.
Bupati Bambang Bayu Suseno membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Diharapkan gelaran O2SN ini dapat mencetak generasi berkualitas menyongsong Indonesia Emas 2045. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN serta Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N dan Pekan Kreativitas dan Prestasi Siswa jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025 resmi bergulir. Kegiatan tahunan tersebut dibuka langsung Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno yang ditandai dengan pemukulan gong. Bupati mengapresiasi pelaksanaan kegiatan dan berpesan kepada para siswa untuk tidak putus asa, terus mengembangkan bakat, minat, dan prestasi dalam bidang olahraga maupun seni. Gelaran O2SN menjadi kesempatan untuk mencari talenta terbaik dan diharapkan dapat melahirkan atlet muda yang dapat mewakili Muaro Jambi di ajang nasional bahkan internasional. Mudah-mudahan dapat membangun, melihat kira-kira kemampuan anak sehingga bisa dapat menjadi juara untuk mewakili Muaro Jambi ke provinsi dan ke nasional. Mudah-mudahan ajang kreativitas, ajang lomba ini menjadikan karakter sehingga kita bisa melihat kemampuan anak sejak dini. Mudah-mudahan menjadi atlet, menjadi prestasi yang membanggakan. O2SN digelar di berbagai lokasi di Kecamatan Sungai Bahar yang berlangsung 26 hingga 28 Mei mendatang. Kegiatan yang diikuti 1.560 siswa tersebut terdiri dari jenjang sekolah dasar 828 siswa, kemudian sekolah menengah pertama 732 siswa. Sedangkan untuk cabang lomba yang digelar diantaranya pencaksilat, karate, bulu tangkis, kemudian menulis cerita, musik tradisional, pidato 2 bahasa, dan tartil Quran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. BKSDA Jambi lakukan perawatan pada harimau Sumatera yang terjerat seling. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Anda masih di Jambi hari ini. Diduga malpraktik, kelamin bocah terpotong saat melakukan kitanan di tempat praktik mandiri perawat di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Alhasil, korban pun mengalami kesulitan buang air kecil dan trauma berat. Naas, BAI, bocah 9 tahun terpotong alat kelaminnya saat melakukan kitanan secara mandiri di sebuah klinik di Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, 19 Oktober 2024 lalu. Akibat peristiwa ini, bocah kelas 5 sekolah dasar ini pun mengalami kesulitan membuang air kecil dan mengalami trauma berat. Bahkan, hampir setiap waktu selalu menangis kesakitan. Pihak keluarga telah membawa korban ke rumah sakit di Sumatera Barat dan telah dilakukan 5 kali tindakan operasi. Namun, dokter menyatakan alat kelamin korban yang terpotong hingga lewat batas yang ditentukan. Berdasarkan pengakuan ibu korban hingga operasi kedua, oknum perawat tersebut bertanggung jawab sepenuhnya. Sedangkan operasi ketiga hingga kelima, pelaku hanya membantu uang transportasi. Bahkan, akhir-akhir ini, pelaku mulai tidak peduli dengan kondisi anaknya sebagaimana kesepakatan awal. Karena hal tersebut, ibu korban menyebarluaskan kondisi anaknya ke media sosial. Bahkan, postingan tersebut viral dengan mendapatkan beragam komentar hingga dibagikan ratusan orang. Orang tua korban berharap adanya pertanggungjawaban dari oknum perawat yang melakukan kitanan tersebut terhadap anaknya, sehingga anaknya bisa sembuh seperti sedia kala. Anak tersebut di atas mobil dan langsung merujuk lagi ke M. Jamil. Sampai di M. Jamil, dokter langsung mengambil tindakan ngasih obat supaya pendarahannya bisa berhenti. Tanggal 20 Oktober baru kami pindah ke ruangan. Tanggal 21 Oktober baru melakukan tindakan operasi pertama
buat pembentukan kepala dan saluran kencing yang telah putus. Orang tua korban bersama pihak keluarganya akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian karena diduga telah terjadi malpraktik yang dilakukan oleh oknum perawat terhadap anaknya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Seekor harimau Sumatera jantan ditemukan dalam kondisi kritis di kawasan hutan tanaman rakyat Bungo Pandan, Desa Suwo-Suwo, Kecamatan Masumai, Kabupaten Tebo. Harimau berusia sekitar 5 tahun ini mengalami luka parah pada bagian kaki kirinya akibat jerat seling. Tim gabungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jambi melakukan evakuasi seekor harimau Sumatera jantan yang ditemukan dalam kondisi kritis beberapa waktu lalu. Satwa liar ini mengalami luka parah di kaki kiri depan akibat jerat seling yang menembus hingga ke tulang di kawasan hutan tanaman rakyat Bungo Pandan, Desa Suwo-Suwo, Kecamatan Masumai, Kabupaten Tebo. Saat ini satwa liar berumur sekitar 5 tahun dengan berat 75 kg ini dalam keadaan sehat di tempat penitipan satwa di kawasan Mendalo, Muaro Jambi. Kepala BKSDA Jambi, Agung Nugroho, mengatakan, harimau Sumatera tersebut kini masih dalam proses pemulihan. Tim dokter hewan terus berupaya untuk menghindari tindakan amputasi demi mempertahankan kemampuan harimau untuk bertahan hidup di alam liar. Jadi harimau Sumatera ini berjenis kelamin jantan, berat badannya 75 kg ya. Nah, umur ini sekitar 5 tahun dengan kondisi kaki kiri bagian depan itu cukup parah akibat jerat seling. Namun kondisi satwa secara umum masih cukup baik. Semua upaya medis itu dilakukan untuk mengembalikan kemampuan si harimau Sumatera ini sebagai satwa liar. Ya, jadi artinya seoptimal mungkin yang bisa kita lakukan agar kemampuan survivalnya di alam itu tetap bisa bisa berfungsi. Harimau Sumatera merupakan satwa endemik dan kunci di Pulau Sumatera dengan status dilindungi berdasarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BKSDA mengingatkan bahwa perburuan liar dan pemasangan jerat adalah tindakan ilegal yang mengancam kelestarian satwa langka ini. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga dan melindungi harimau Sumatera dari kepunahan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, harga beras di Pasar Tanjung Bajure turun. Penurunan harga beras terjadi sejak 1 bulan lalu. Kondisi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, harga beras di Pasar Tanjung Bajure mengalami penurunan dibandingkan pada hari biasanya. Penurunan harga beras ini telah terjadi sejak 1 bulan lalu. Untuk ketersediaan beras di Pasar Tanjung Bajure didatangkan dari petani yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Salah seorang pedagang, Haris, mengatakan, untuk harga beras jenis Ciwilis sebelumnya dijual dengan harga Rp220.000, kini dijual dengan harga Rp200.000 per kalengnya atau seberat 15 kg. Sedangkan untuk beras Solo sebelumnya dijual dengan harga Rp240.000 per kaleng, kini turun menjadi Rp220.000 per kalengnya. Sedangkan untuk beras kusut sebelumnya dijual dengan harga Rp260.000 per kaleng, kini turun menjadi Rp240.000 per kalengnya. Selain itu, penurunan harga beras juga berdampak dengan menurunnya daya beli masyarakat. Karena saat ini para petani di sebagian besar wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci sudah memasuki musim panen. Kalau untuk minggu ini udah 1 bulan lah sampai hari ini untuk harga terjadi penurunan yang signifikan. Untuk harga yang bervariasi kan, dari yang termurah itu untuk pembelian sekarang tuh yang termurah itu 180 per kali. Pedagang berharap adanya perhatian dari pihak pemerintah untuk memperhatikan kondisi harga beras saat ini. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazar Akbar. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.